Pemimpin geng membawa anak buahnya ke sebuah restoran untuk makan. Tanpa diduga, ia melihat seorang anak kecil sedang diusir keluar. Pria itu bertanya, masalah apa yang dialami anak itu? Anak kecil itu berkata bahwa ia dan adiknya tidak punya uang untuk makan. Ia hanya ingin mengambil sisa makanan orang lain di restoran. Pria itu memberikan setumpuk uang pada anak kecil tersebut dan berkata agar ia datang ke sini setiap kali lapar. Anak kecil itu bersumpah akan membalas kebaikan pria tersebut. Setelah itu, pria itu kembali ke kantornya. Namun tak lama kemudian perusahaannya mengalami masalah penipuan. Ia sadar bahwa itu adalah kesalahan asistennya. Pria itu meminta asistennya untuk mengurus tabungannya. Lalu ia pergi ke penjara sebagai pengganti sang asisten. Ia tidak tahu bahwa semua itu adalah bagian dari skema si asisten. 10 tahun kemudian, pria itu mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang menyambutnya. Maka ia pergi ke restoran dan kebetulan bertemu dengan asistennya. Ia meminta asistennya mengembalikan tabungannya dulu. Tetapi asisten itu berkata sudah hilang di pasar saham. Pria itu tidak punya pilihan selain meminta asisten tersebut mencarikannya pekerjaan. Tetapi asisten hanya menyuruhnya menjadi tukang semir sepatu. Sementara itu, anak kecil yang dulu pernah ditolongnya telah menjadi seorang miliarder. Saat mengetahui pria itu telah bebas dari penjara, ia segera bergegas ke restoran. Pria itu sedang duduk di kursi semir sepatu, dibawa ke pintu masuk oleh pelayan. Bahkan mantan anak buahnya pun tidak lagi menghormatinya. Pria itu bertanya kepada mereka, tanpa dirinya, mereka tidak akan pernah hidup senyaman itu. Namun anak buahnya menganggapnya bodoh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan persaudaraan. Setelah mendengar hal itu, pria itu melihat sifat asli mereka. Tetapi ia teringat masih punya seorang putri. Ia memohon pada asistennya untuk mengembalikan tabungannya. Asisten menuntut agar ia berlutut di depan semua orang. Demi masa depan putrinya, pria itu tidak punya pilihan selain berlutut. Tetapi asisten masih belum puas. Saat pria itu sedang dihina, sang miliarder akhirnya tiba. Ia memperingatkan semua orang agar tidak menyentuh pria itu. Tetapi pria tersebut sudah tidak mengingatnya lagi. Miliarder itu berkata bahwa ia datang untuk membalas kebaikan dulu. Asisten meremehkan mereka ketika mendengar hal ini. Pria itu tidak tahu siapa miliarder itu. Ia menyuruhnya segera pergi. Saat itu, mantan anak buahnya berkata bahwa mereka punya dukungan dari sebuah perusahaan besar. Mereka menelepon manajer perusahaan tersebut, tetapi mereka tidak tahu bahwa miliarder itulah pemimpin perusahaan itu. Ketika sang manajer datang dan melihat miliarder itu, ia menghukum kelompok pria tersebut dengan keras. Barulah pria itu sadar bahwa miliarder tersebut memiliki identitas luar biasa. Perbuatan baiknya di masa lalu telah mengubah takdirnya.